selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah berbicara dengan Xia Jingyi selama beberapa menit di telepon, Yuro menutup telepon dan pergi ke kamar Yuan untuk menyampaikan kabar tersebut kepadanya. "Kakak, aku sudah menemukan tempat untukmu menginap, dan bahkan gratis." "Benarkah? Bagaimana kau menemukan tempat ini?" Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Apakah kamu ingat waktu aku menyebutkan teman sekelasku yang gadisnya baik hati? Aku baru saja berbicara dengannya, dan dia bilang kamu bisa pindah ke apartemennya secara gratis." "Begitu. Terima kasih Yuro atas bantuanmu. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dirimu," kata Yuan. "Jangan dibahas," Yuro terkekeh. "Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana pindah?" "Saya bisa pindah sekarang jika semuanya sudah siap," kata Yuan. "Nah, sekarang kamu punya seseorang yang akan merawatmu, dan kamu punya tempat tinggal. Sekarang kita hanya perlu mengkhawatirkan biaya pengobatanmu dan sebagainya," kata Yuro. "Tidak apa-apa Yuro, kurasa aku tidak perlu pemeriksaan lagi. Lagi pula, aku sudah melakukannya selama 10 tahun terakhir tanpa hasil yang berbeda. Ini hanya membuang-buang uang saja," jawab Yuan, tanpa menyebutkan pemulihannya yang masih ringan, karena ia ingin bisa menggerakkan setidaknya anggota tubuhnya sebelum memberitahunya. "Kau yakin? Kurasa akan lebih baik jika Dokter Wang memeriksa tubuhmu sesekali," kata Yuro. "Kurasa kita bisa melakukannya. Lagi pula, karena tidak ada pilihan lain, kita bisa pindah kapanpun kau mau, kakak." "Ayo kita pergi sekarang. Aku tidak mau tinggal di tempat ini lebih lama lagi," kata Yuro. "Oke, biar saya ambilkan kursi roda Anda." Yuro keluar dan kembali beberapa menit kemudian dengan kursi roda. "Kakak, kurasa sebaiknya kita membersihkanmu dulu sebelum kau pergi. Lagi pula mungkin akan lebih sulit membersihkanmu di rumah barumu," saran Yuro tiba-tiba. "Oke." Maka Yuro menempatkan Yuan di kursi roda sebelum mendorongnya ke kamar mandi. Setelah bak mandi siap dengan air hangat, Yuro merindas tubuh Yuan dan memandikannya sebelum membawanya ke dalam bak mandi. "Kakak, kau terlihat jauh lebih berat. Aku sudah mulai kesulitan menggendongmu," kata Yuro. Lalu melanjutkan, "Bahkan tubuhmu jelas lebih berisi daripada minggu lalu, dan otot-ototmu pun agak lebih terbentuk. Apakah ini karena supnya atau karena hal lain?" Yuro terkejut dan senang ketika menyadari betapa banyak perubahan pada tubuh Yuan dibandingkan minggu lalu. Itu seperti membandingkan kerangka dengan tubuh yang sehat. "Siapa tahu, tapi bukankah ini hal yang baik? Mungkin aku bahkan akan tiba-tiba bisa berjalan lagi bulan depan jika terus seperti ini," jawab Yuan sambil tertawa. "Jangan khawatir sayang, apapun yang terjadi, aku tidak akan kehilangan harapan. Bahkan jika orang tua kita menyerah, aku tidak akan pernah menyerah padamu," kata Yuro dengan suara agak terisak. Seandainya Yuan bisa menoleh dan melihat wajah Yuro saat ini, dia akan melihat air mata menetes dari wajah cantiknya. "Yuro," Yuan menarik nafas. "Meskipun aku tidak bisa berbuat apapun untuknya di dunia ini, tapi jika itu cultivation online." Setelah berpikir sejenak, Yuan berkata, "Yuro, kamu selalu ingin aku kembali ke sorotan kan?" "Ah?" Mendengar pertanyaan Yuan yang tiba-tiba, Yuro cepat-cepat menyeka air matanya dan berkata, "Tentu saja, kakak terlihat paling tampan saat dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan itu, dan aku ingin orang-orang memandangmu dengan kagum seperti dulu. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke sorotan di dunia ini, tapi di cultivation online, di mana saya bisa menggunakan tubuh saya sepenuhnya dan lebih dari itu, saya akan berusaha sebaik mungkin." "Apa yang kamu bicarakan, Kak? Kamu sudah menjadi pusat perhatian. Orang-orang hanya belum tahu itu kamu." Yuro tertawa kecil. "Saya tahu. Itulah mengapa saya akan mengungkapkan identitas saya. Saya akan biarkan dunia tahu siapa pemain Yuan sebenarnya, agar mereka tahu itu saya." Yuan tiba-tiba berkata, mengejutkan Yuro. "Apa? Kalau kau melakukan itu, kamu akan..." "Tentu saja saya tidak akan mengungkapkannya sekarang. Tapi begitu saya siap, saya akan memberitahu dunia. Satu-satunya alasan saya merahasiakan identitas ini agar kehidupan damai kita tidak terganggu. Namun, sekarang kedamaian kita sudah terganggu, tidak masalah apakah saya mengungkapkan identitas saya atau tidak. Mungkin dengan cara itu, saya bahkan akan mendapat bantuan." Meskipun itu benar,
Itu langkah yang sangat berisiko. Siapa tahu apa yang akan terjadi begitu dunia tahu identitas aslimu, terutama keluarga warisan. Merekalah yang seharusnya paling kau khawatirkan, karena kamu telah merebut perhatian mereka. Begitu, menggampeni Yuan. Setelah berendam di bak mandi selama beberapa menit, Yuro menggendong Yuan keluar dari bak mandi dan meletakkannya di meja pengering, sementara dirinya sendiri mengeringkan badannya dengan handuk. Setelah berpakaian lengkap, Yuro membantu Yuan mengenakan pakaiannya sebelum membawanya kembali ke kursi roda. Setelah keluar dari kamar mandi, Yuro pergi menemui Meishu. Meishu, saya akan mengantar kakak Tian ke tempat tinggal barunya. Bisakah kamu mengemas barang-barangnya sementara itu? Kebanyakan hanya beberapa pakaian dan konsolnya, kata Yuro kepadanya. Aku mengerti, Meishu mengangguk. Begitu Yuro dan Yuan meninggalkan tempat itu, Meishu segera mulai mengemas pakaian Yuan. Dan seperti yang dikatakan Yuro, memang tidak banyak yang perlu dikemas, kecuali beberapa pakaian dan pijamannya. Bahkan barang terbesar yang harus dikemasnya adalah perangkat game yang memenuhi satu koper itu. Sementara itu Yuro masuk ke dalam limusin bersama Yuan dan menuju ke apartemen yang hanya berjarak 3 mil dari sekolah di mana dia sekolah. Sebelum meninggalkan rumah, dia menelepon Xie Jingyi untuk memberitahunya bahwa mereka sedang menuju ke sana. Setengah jam setelah meninggalkan rumah, limusin berhenti di depan apartemen besar yang memiliki lebih dari 20 lantai dan Yuro mendorong Yuan menuju pintu masuk di mana seorang wanita muda dengan 2 aset besar sedang berdiri. Kak Ro? Xie Jingyi melambaikan tangannya kepadanya dengan ekspresi gembira ketika melihat sosok mereka. Maafkan aku karena datang semendadak ini Jingyi, kata Yuro dengan senyum meminta maaf. Jangan diungkapkan, bagaimanapun aku tidak tinggal terlalu jauh dari sini. Lalu dia menatap Yuan dan berkata, Halo, kakak laki-laki saudari Ro. Nama saya Xie Jingyi, teman sekelasnya. Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Nama saya Yuan Tian. Terima kasih telah mengizinkan saya tinggal di sini. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas budimu. Kita bisa bicarakan tentang itu nanti, kata Xie Jingyi. Lalu berkata, Ayo, biar saya tunjukkan kamarmu. Ada 2 pintu masuk yang harus mereka lewati sebelum mencapai lift. Pintu masuk pertama mengarah ke lobi kecil tempat kotak surat disimpan. Sedangkan pintu masuk kedua mengarah ke resepsionis dan lift. Kamar Anda berada di lantai 17, kata Xie Jingyi sambil menekan tombol di dalam lift. Pintu lift tertutup dan mereka mulai naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian mereka tiba di lantai 17. Pintu terbuka dan Xie Jingyi keluar, diikuti oleh Yuro dan Yuan. Xie Jingyi berhenti di depan pintu di ujung lorong dan berkata, Ini lantai 17. Ini kamar terbesar dan termewah di lantai ini. Apakah kau yakin? Yuan berbicara dengan suara ragu-ragu, dan dia melanjutkan, kau bisa memberiku salah satu kamar biasa saja. Aku tidak ingin merasa seperti memanfaatkan kebaikanmu. Apalagi karena aku tinggal di sini secara gratis. Xie Jingyi terkekeh dan berkata, Kakak Ro selalu menyebutkan betapa baik dan rendah hatinya Anda. Jangan khawatir, ini hanya satu kamar. Ini tidak akan mempengaruhi kami sama sekali. Ini kuncinya dan 1 kunci cadangan. Xie Jingyi menyerahkan 2 set kunci kepada Yuro setelah membuka pintu. Terima kasih, izinkan saya menunjukkan sekeliling apartemen ini. Xie Jingyi membuka pintu dan masuk ke dalam kamar apartemen. Ada ruang tamu, dapur, 1 kamar mandi dengan bak mandi dan pancuran terpisah, 3 kamar tidur, dan sebuah balkon. Selain itu, semuanya di sini baru, jadi belum pernah digunakan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Setelah berkeliling sebentar, Yuro mengangguk. Sejujurnya, tempat ini jauh lebih besar dari yang dibutuhkan. Lalu dia melanjutkan, kamar tidurnya bagus, dan kamar mandinya juga cukup besar. Saya tidak punya keluhan. Bagus sekali. Kalau begitu, kamu bisa pindah ke sini kapanpun kamu mau. Kuncinya sudah ada di tanganmu. Sekali lagi, terima kasih untuk ini Jingyi, kata Yuro padanya. Setelah berbincang beberapa saat, Xie Jingyi berkata, Jika Anda membutuhkan saya, hubungi saja nomor saya dan saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Baik, kata Yuan. Ngomong-ngomong, saudari Ro, sebelum aku meninggalkan kalian berdua, saat ini aku berada di benua timur, di suatu tempat bernama Kota Mutiara Merah. Yuro mengangguk dan berkata, aku akan melihat seberapa jauh jaraknya dan apakah aku bisa sampai ke sana. Oke. Sementara itu, aku akan melakukan beberapa misi dan meningkatkan kemampuanku. Setelah Xie Jingyi pergi, Yuan berkata, aku akan memberitahu Feng Feng. Dia seharusnya bisa membantumu bertemu dengannya karena kalian berdua berada di benua timur. Kedengarannya bagus. Baiklah, mari kita coba tempat tidur barumu agar kita bisa mendapatkan masukan. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa mengganti kasurnya. Yuro kemudian mendorong kursi roda ke kamar tidur terbesar, sebelum menggendong Yuan ke atas tempat tidur. Nah, bagaimana menurutmu? Teksturnya sedikit lebih lembut dari yang biasa saya pakai.
Tapi saya pikir saya lebih menyukai ini. Aku akan bertanya lagi padamu beberapa hari lagi, kata Euro. Ini Meishu, kata Euro setelah melihat penelpon di ponselnya. Apakah kamu sedang dalam perjalanan ke sini, Meishu? Ya, saya sedang dalam perjalanan ke alamat yang Anda berikan. Oke. Telepon aku lagi saat kamu sudah di bawah. Setelah menutup telepon, Euro dan Yuan mulai membicarakan rencana mereka lebih lanjut hingga Meishu menelpon lagi. Setelah Meishu tiba, Euro turun ke bawah untuk menemuinya sebelum kembali ke atas. Ini akan menjadi rumah baru kakak Tian. Euro mengajak Meishu berkeliling tempat itu. Tempat ini sangat dekat dengan sekolah, yang akan membuat segalanya jauh lebih nyaman bagi kami berdua. Meishu mengangguk lalu bertanya, apalagi yang perlu dilakukan? Ya, memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Oh, benar. Euro tiba-tiba mengingat, kita perlu mencari cara agar kakak Tian dapat menjual item dalam gamenya dengan mata uang asli. Akan beresiko jika kakak Tian menukarkan harta karun itu secara pribadi. Jadi akan lebih baik jika dia menyerahkan harta karun itu kepadamu. Dengan kata lain, kami membutuhkanmu untuk bermain Cultivation Online. Aku mengerti. Meishu mengangguk, merasa aneh baginya untuk bermain video game karena dia memang belum pernah menyentuhnya sama sekali. Kecuali beberapa kali ketika Euro ingin bermain dengannya. Semoga kamu juga berada di benua timur, atau itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Meskipun begitu, Feng Feng seharusnya masih bisa menjemputmu. Aku akan bertanya padanya nanti. Feng Feng? Meishu mengangkat alisnya. Ya, dia adalah burung Phoenix yang bisa terbang dengan kecepatan ekstrim. Dia mungkin juga bisa berpergian ke benua lain dengan mudah. Bagaimanapun, kita bisa membahas sisanya setelah kamu membuat karaktermu. Oke. Beberapa saat kemudian, Euro mulai membongkar barang bawaan Yuan, sementara Meishu pergi membersihkan rumah yang agak berdebu. Setelah selesai, Meishu pergi keluar untuk membeli konsol, agar dia bisa bermain Cultivation Online nanti. Meishu kembali ke apartemen setengah jam kemudian dengan konsol di tangannya. Bagus. Kenapa kamu tidak mulai bermain sekarang? Kata Euro padanya. Anda ingin saya bermain sekarang, nona muda? Meishu mengangkat alisnya. Euro mengangguk. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan sampai makan malam. Baiklah, jika itu yang Anda inginkan, yuk kita ke ruangan yang lain. Beberapa saat kemudian, Euro dan Meishu pergi ke ruangan di sebelah kamar Yuan. Setelah Meishu berbaring di tempat tidur dan memasang helm di kepalanya, Euro berkata padanya, kamu bisa keluar dari permainan setelah membuat karakter dan melihat peta untuk mengetahui benua mana kamu berada. Kamu akan dipindahkan ke salah satu dari 4 benua yang tersedia secara acak. Jadi mari kita berdoa agar kamu berada di benua timur. Sampai jumpa sebentar lagi. Setelah menekan tombol daya, Meishu bisa merasakan kesadarannya meninggalkan tubuhnya dan berpindah ke tempat lain. Merasa seperti sedang naik ke surga atau sesuatu serupa. Beberapa saat kemudian dia mendapati dirinya di dalam sebuah ruangan putih yang telah dikunjungi oleh setiap pemain lainnya di dunia. Ruangan di hadapannya tiba-tiba retak, dan yang mengejutkan Meishu, seorang wanita muda seusianya muncul dari retakan itu. Jadi kamu seseorang dari potongan yang hilang ya? Aku penasaran apakah kalian istimewa. Tetapi melihatmu sekarang, kamu sepertinya tidak berbeda dengan manusia biasa di dunia kita, kata wanita muda itu dengan suara agak kecewa setelah menatap Meishu sebentar. Meishu memiliki banyak pertanyaan di kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengajukan satu pun, karena nona muda itu berbicara sebelum dia sempat bertanya. Letakkan tanganmu di bola kristal ini agar kita bisa segera menyelesaikan ini. Aku sudah kehilangan minat. Meishu memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun dan meletakkan tangannya di atas bola kristal. Beberapa saat kemudian, statusnya muncul. Nama, Meishu. Budidaya, tidak ada. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemutusan roh. Kekuatan fisik, 82. Kekuatan mental, 220. Kekuatan jiwa, 555. Pertahanan fisik, 34. Pertahanan mental, 150. Oh, alis gadis muda itu terangkat sedikit karena terkejut ketika melihat statistik Meishu yang tampaknya tinggi. Fisik pemutusan roh. Lumayan sekali. Karena kau memiliki fisik peringkat dewa, setidaknya kau memenuhi syarat untuk menjadi pelayan bagiku. Ambil ini. Jika kau sampai ke surga atas, temui aku di keluargaku dan tunjukkan ini kepada orang-orang di sana. Wanita muda bermargaku melemparkan medali jiok kepadanya sebelum berbalik dan berjalan masuk ke dalam celah tersebut. Beberapa saat setelah wanita muda itu menghilang dari ruangan putih, Meishu diteleportasi ke Gunung 189, salah satu dari ribuan gunung terapung di sekitar tempat itu. Dan meskipun game tersebut telah dirilis selama beberapa minggu, masih ada puluhan ribu pemain baru setiap hari. Setelah berdiri beberapa menit, seorang NPC muncul di hadapan mereka di langit, dan dia mulai menjelaskan kepada mereka tentang dunia kultivasi. Setelah penjelasan selesai, dia memberikan teknik pengumpulan ki dasar kepada para pemain, beserta jimat yang memberitahukan peringkat fisik mereka. Peringkat, ilahi.
Meishu menatap kata pada jimatnya yang akan membuat banyak pemain dan NPC iri dengan ekspresi wajah yang agak tenang, seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Jika kalian memiliki fisik peringkat surga atau lebih tinggi di sini, angkat tangan kalian, kata kultivator di langit. Namun tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Sang kultivator mendesah kecewa setelah melihat ini, dan dia segera berkata, "Waktuku berharga dan terbatas. Kalian semua bisa pergi dari hadapanku sekarang." Dan dengan lambaian lengan bujunya, semua pemain di sana terlempar ke arah pintu keluar di belakang. Setelah berdiri kembali, Meishu mengangkat peta. Benua Barat. Meishu menghela nafas sebelum keluar dari permainan seperti yang diperintahkan Yuro. Setelah keluar dari permainan, Meishu melepas helm dari kepalanya dan turun dari tempat tidur. "Nona muda, saya sudah selesai." Meishu mengetuk pintu Yuan. "Sudah? Cepat sekali." Yuro membukakan pintu untuknya, dan dia melanjutkan. "Nah, apakah kau lahir di benua timur?" Meishu menggelengkan kepala dan berkata, "Sayangnya saya tidak, Nona muda. Saat ini saya berada di benua barat." "Sungguh sial." Yuro juga menghela nafas. "Tidak apa-apa. Aku akan bicara dengan Feng Feng setelah ini, dan lihat apakah ada cara untuk membawanya ke benua timur," kata Yuan. "Oke." Beberapa saat kemudian Yuro berkata, "Aku akan menyiapkan makan malammu sekarang." "Oh tunggu. Kita tidak punya bahan-bahan untuk memasak karena kita belum berbelanja. Aku mau pesan bahan makanan dulu." Yuro membuka ponselnya dan mulai membeli bahan makanan melalui aplikasi berbelanja sehingga mereka bisa menerima makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari tanpa harus meninggalkan rumah. 1 jam kemudian, seseorang mengetuk pintu mereka dan menyerahkan bahan makanan kepada Meishu. "Aku akan memasak makan malam, Nona muda," kata Meishu. Namun Yuro langsung menolak dan berkata, "Meskipun ini bukan kali terakhir aku memasak untuk kakak Tian, aku tidak akan bisa memasak untuknya sesering ini, jadi aku ingin melakukannya dengan benar seperti biasanya." "Santai saja Meishu, apalagi kau akan bekerja keras mulai besok." "Baiklah kalau begitu, Nona muda." Meishu mengangguk, lalu duduk di sofa sambil menatap kosong ke arah ruang di depannya. Yuro terdiam mendengar itu, dan dia menghela nafas. "Kalau mau, kau bisa membantuku mencuci sayuran." "Baiklah, aku akan melakukannya." Meishu segera berdiri dan pergi ke wastafel untuk mencuci sayuran. "Seberapa gila kerja apa kau, Meishu? Kau masih terlalu muda untuk bertindak seperti ini." Yuro menggelengkan kepala, karena ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat keinginan Meishu untuk bekerja. Setelah memasak makan malam dan memberi makan Yuan, Yuro berkata, "Meskipun kau sudah pindah dari rumah, masih ada sekitar 2 hari lagi sebelum kau secara resmi diusir dari keluarga. Jadi aku berencana merahasiakannya sampai saat itu tiba. Siapa tahu mungkin ibu dan ayah akan berubah pikiran tentang mengusirmu." "Baiklah, namun meskipun mereka berubah pikiran, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan keluarga. Apalagi jika suatu hari aku sembuh dari kondisi ini, aku tidak ingin mereka percaya bahwa semua itu berkat bantuan mereka. Aku ingin membuktikan kepada mereka dan diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan bahkan tanpa mereka," kata Yuan. "Kalau itu keputusanmu, brotherku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku juga percaya bahwa suatu hari nanti kau akan pulih sepenuhnya," kata Yuro. "Bagaimanapun, ini sudah larut malam, jadi aku akan pulang. Namun aku akan kembali besok." "Oke, sampai jumpa besok." Setelah meninggalkan apartemen Yuan, Yuro mengunci apartemen dengan kunci cadangan dan segera kembali ke rumah. Sementara itu Meishu tinggal di belakang untuk merawat Yuan. "Apakah Anda membutuhkan sesuatu, Tuan Muda?" tanya Meishu kepadanya. "Iya, aku memang butuh." "Meishu, bisakah kau berhenti memanggilku Tuan Muda? Aku bukan lagi bagian dari keluarga Yu dan tidak perlu terlalu formal kepadaku. Panggil saja aku Yuanti, atau lebih baik lagi, Yuan." Meishu tidak segera memberikan respon. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya kepadanya, "Kapan kau berencana mengatakan kebenaran kepada Nona muda?" "Kebenaran ya?" Senyum pahit muncul di wajah Yuan, dan dia berkata, "Aku ingin memberitahunya kemarin. Tidak, aku berencana memberitahunya jika dia menolak mengizinkanku meninggalkan keluarga. Namun sepertinya itu tidak perlu lagi. Namun bukan berarti aku berniat merahasiakannya selamanya. Begitu waktunya tepat, aku akan memberitahunya." "Saya mengerti." "Terima kasih Meishu," Yuan tiba-tiba berkata, dan dia melanjutkan, "Terima kasih karena tidak memberitahunya, meskipun kau bekerja bersamanya hampir setiap hari. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Aku rasa hal itu tidak akan banyak mengubah hubungan kalian, meskipun dia tahu. Mungkin, tapi aku tidak mau beresiko." Yuan menghela nafas. "Namun cepat atau lambat dia akan mengetahuinya, terutama sekarang kau bukan lagi bagian dari keluarga," kata Meishu.
Siapa tahu mungkin para tuan guru akan mengungkapkan semuanya kepadanya saat mereka secara resmi memutuskan hubungan denganmu. Yuan terdiam setelah mendengar kata-katanya, dan dia berbicara dengan suara serius. Jika itu terjadi, ya sudahlah. Meishu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kadang-kadang, aku benar-benar tidak mengerti Tuan Muda Yuan. Seberapa sulitkah bagi Anda untuk mengatakan, kita bukan saudara kandung karena aku diadopsi ke dalam keluarga? Kau tak akan mengerti meskipun aku memberitahumu, Meishu. Ketakutan akan diabaikan begitu seseorang menyadari bahwa kau bukanlah orang yang mereka kira. Yuan menghela napas. Kurasa Nona muda bukan tipe orang seperti itu. Sekalipun kalian bukan saudara kandung, dia tidak akan meninggalkan Anda, kata Meishu. Aku tahu dia tidak akan melakukannya, dan kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkanku. Tetapi aku masih takut akan kemungkinan kecil itu, dan aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku benar-benar tidak ingin dia membenciku karena telah berbohong padanya selama bertahun-tahun. Aku tidak menganggap itu sebagai kebohongan. Jadi kamu seharusnya juga tidak. Lagi pula setiap orang punya satu atau dua rahasia dalam hidupnya. Jangan terlalu memikirkannya. Meishu menggelengkan kepalanya. Jika orang tua kami tidak memberitahunya terlebih dahulu, saya akan mengatakan yang sebenarnya setelah kondisi saya agak membaik, kata Yuan. Meishu menatap tubuh Yuan yang tak bergerak sejenak sebelum berbicara. Yuan, apakah kau benar-benar percaya bahwa kau akan pulih sepenuhnya? Yuan terkeceh mendengar kata-katanya dan berkata, tentu saja tidak. Namun tidak ada salahnya berharap yang terbaik. Jadi begitu. Baiklah, kau bisa istirahat. Aku akan online di Cultivation Online malam ini untuk melihat apakah aku bisa membawamu ke benua timur, kata Yuan. Aku mengerti. Selamat malam. Selamat malam. Begitu Yuan memasuki permainan, Meishu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur beberapa saat kemudian. Di dalam permainan, Yuan memanggil Feng Yuxiang dan bertanya padanya. Feng, menurutmu bisakah kau membawa seseorang dari benua barat ke benua timur? Benua barat? Bisa. Tapi mengapa? Saya punya teman di sana dan saya ada urusan dengannya. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawanya ke sini? Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, mungkin hanya beberapa hari, bahkan kurang dari itu jika kita menggunakan alat teleportasi. Apakah Anda ingin saya membawa teman Anda dari benua barat ke sini, Tuan Muda? Tanya Feng Yuxiang. Yuan mengangguk, lalu berkata, iya, tapi sebelum itu, bisakah kau membawa adikku, Yuro, ke tempat bernama Kota Mutiara Merah? Dia masih di kota Phoenix dan izinnya sudah habis masa berlakunya. Feng Yuxiang mengangguk. Tidak masalah. Kapan Anda ingin saya pergi? Kau bisa mulai menuju ke sana sekarang. Aku akan memberitahunya untuk bertemu denganmu di sana besok malam. Tidak apa-apa. Aku sudah menghafal auranya. Jadi aku akan bisa menemukannya dimanapun dia berada selama dia masih di dalam kota. Tapi lebih baik jika kita memiliki titik pertemuan. Bagaimana kalau di pasar Felix Emas tempat kita pertama kali bertemu? Oke, aku akan memberitahunya. Jika begitu, aku akan kembali setelah mengantar adikmu. Sampai jumpa lagi, Tuan Muda. Terima kasih atas bantuanmu, Feng. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dengan senang hati aku membantumu. Feng Yuxiang meninggalkan kuil inti naga tak lama kemudian dan terbang menuju kota Phoenix, mengejutkan para tetua sekte dan murid di dalam sekte dengan penampilannya yang berapi-api. Dan tak lama setelah Feng Yuxiang pergi, seseorang mengetuk pintu rumah Yuan. Apakah ini tempat tinggal murid Yuan? Kau ada pertandingan resmi hari ini, dan kau melewatkannya. Jika kau tidak muncul besok, kau akan dihukum sesuai peraturan sekte. Apa? Yuan terkejut mendengar hal ini. Dari mana pertandingan ini berasal? Dan siapa yang dia lawan? Setelah mendengar ketukan di pintu, Yuan turun ke bawah untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Setelah melihat pria paruh badan berdiri di hadapannya, Yuan bertanya, "Permisi, tapi apa maksud Anda dengan pertandingan resmi? Saya tidak mengingat pernah menerima pertandingan apapun." Tetua sekte yang berdiri di luar kemudian mengeluarkan buku catatan dan menunjukkan namanya yang tertulis di salah satu halaman. "Bukankah ini kamu?" Yuan melihat buku catatan itu. Murid Korta Keluar Yuan melawan murid Korta Keluar Wulahu. Memang itu nama saya, tapi saya tidak mengingat pernah menyetujui pertandingan apapun. Yuan bingung melihat nama murid yang tidak masuk akal itu di samping namanya. Dan dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu nama saya? Saya tidak mengingat pernah menyebutkannya. Tanpa sepengetahuan Yuan, setiap kali seorang murid menantang seorang murid untuk duel mati, tergantung apakah tantangan itu diterima atau tidak, nama mereka akan dicatat di sebuah plat yuga di Hall of Disputes agar para tetua sekte dapat mengawasi mereka. Dan itulah cara Wulahu mengetahui namanya. Aku tidak tahu situasimu murid Yuan,
Tetapi ini pertandingan resmi, dan jika kau tidak muncul besok, kau akan dihukum sesuai peraturan sekte. Tetua sekte itu berkata, sambil berpikir dalam hati bahwa Yuan pasti akan mundur setelah setuju melawan Wu Lahu. Apakah tidak ada cara untuk membatalkan pertandingan? Yuan bertanya, karena dia benar-benar tidak ingin bertarung tanpa alasan. Tetua sekte itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah namamu tercatat di buku catatan dan dicap oleh tetua sekte, kau akan harus berpartisipasi dalam pertarungan apapun yang terjadi. Namun jika kamu dan Wu Lahu setuju untuk mengakhiri pertandingan, kita bisa menghentikannya. Kurasa orang itu tidak akan setuju untuk menghentikan perkelahian, apalagi dialah yang memulainya. Yuan menghela napas dalam hati. Suara Xiao Hua tiba-tiba bergema di dalam kepalanya. Abang Yuan, terima saja tantangannya dan lawan dia. Murid itu tipe orang yang tidak akan menyerah sampai akhir, jadi lebih baik berikan saja apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan mengalahkannya dengan mudah. Karena saya tidak punya pilihan selain melawannya, kurasa begitu. Yuan mengangguk. Saya mengerti, saya akan datang untuk pertandingan besok malam. Bagus, pertandingan akan dimulai saat matahari tertinggi besok pagi. Tetua sekte itu berkata kepadanya sebelum pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Xiao Hua muncul dan berkata, Kakak Yuan, akan ada saatnya kau harus naik ke panggung dan bertarung meskipun tidak ada alasan yang baik untuk itu. Itulah dunia kultivasi. Kau harus bertarung dan bertarung dan bertarung sampai tidak ada lagi yang berani melawanmu. Jika Anda tidak menerima tantangan ini, orang akan menganggap Anda mudah ditindas dan terus menekan serta mengintimidasi Anda. Itulah mengapa hal terbaik yang harus dilakukan adalah melawan mereka. Yuan berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit kosong dengan ekspresi linglung di wajahnya. Terima kasih Xiao Hua, kurasa aku tahu apa yang harus kulakukan besok. Yuan mengangguk. Sampai jumpa besok pagi Xiao Hua, aku baru saja masuk untuk berbicara sebentar dengan Feng Feng. Baiklah, selamat malam kakak Yuan. Setelah Xiao Hua kembali ke kalung, Yuan keluar dari permainan dan melanjutkan kultivasi hingga pagi hari. Selamat pagi Yuan. Meishu memasuki kamarnya pagi-pagi sekali dengan sarapan yang sudah siap. Selamat pagi Meishu. Beberapa waktu kemudian, Meishu mulai memberi makan Yuan sup. Bagaimana menurutmu? Apakah ini sesuai dengan seleramu? Tanya Meishu. Iya. Setelah sarapan, Yuan berkata, ngomong-ngomong Meishu, aku punya cara untuk membawamu ke benua timur hanya dalam beberapa hari. Aku akan memberitahumu jika itu terjadi. Saya mengerti. Setelah membersihkan semuanya, Meishu berkata, Nona muda akan tiba dalam setengah jam lagi. Saya ada urusan yang harus diurus di Cultivation Online, jadi saya tidak bisa menyambutnya saat dia tiba, kata Yuan. Saya mengerti. Saya akan memberitahu nona muda itu. Beberapa waktu kemudian Yuan masuk ke Cultivation Online, sementara Meishu menunggu kedatangan Yuro. Setelah Yuan kembali ke kamarnya di kuil inti naga, dia meninggalkan rumah dan menuju ke area latihan tanding di mana pertandingan antar murid diadakan hampir setiap hari, baik itu pertandingan maut atau hanya latihan tanding biasa. Sekitar 20 menit kemudian, Yuan tiba di area tersebut, dan yang mengejutkannya sudah ada kerumunan besar di sana yang semuanya mengelilingi sebuah panggung besar. Kudengar lawan Mad Tiger terlalu takut untuk datang kemarin. Benar sekali, kami menunggu seharian penuh dan bajingan itu tidak pernah muncul meskipun sudah setuju untuk berkelahi. Sungguh pengecut. Lalu, bagaimana kita bisa tahu dia akan datang hari ini? Rupanya, salah satu penetua sekte berbicara dengannya malam tadi dan memastikan bahwa dia akan datang hari ini. Jadi begitu. Saat para murid mengolok-ngolok Yuan karena tidak hadir kemarin, Yuan mendekati panggung, yang di atasnya ada dua orang, Wu Lahu dan seorang tetua sekte. Lihat siapa yang akhirnya muncul. Apa kau akhirnya berhenti ketakutan? Wu Lahu tertawa bahak-bahak ketika melihat sosok Yuan mendekat. Para murid di sana dengan cepat menoleh untuk melihat wajah tampan Yuan, bahkan memberi jalan agar dia bisa memasuki panggung. Beberapa saat kemudian, Yuan melangkah ke panggung besar dan berdiri beberapa meter dari Wu Lahu. Di mana kau kemarin? Tetua sekte itu menatap Yuan dengan kerutan di wajahnya. Saya tidak tahu saya ada pertandingan kemarin, karena saya tidak pernah setuju untuk melawannya. Jawab Yuan dengan suara tenang. Tetua sekte itu mendengus dingin dengan kata-kata Yuan dan berkata, omong kosong, aku sendiri menyaksikan kau menyetujui pertarungan itu, namun kau berani mengklaim bahwa itu tidak pernah terjadi. Aku tidak tahu kau sebegitunya tidak tahu malunya. Yuan mengerutkan dahi mendengar ucapan tetua sekte itu. Apakah dia juga terlibat dalam skandal ini?